అది అది ఇంటెన్షనల్గా కాదు మేడం. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film berjudul Gita Govindam yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang secara tidak sengaja harus terlibat masalah dengan kakak perempuan yang ia suka. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria bernama Vijay. Vijay adalah seorang dosen muda di salah satu universitas. Ia diam-diam menyukai seorang gadis yang selalu menunggu di halte. Suatu ketika, ada segerombolan pria yang datang pada Vijay, karena Vijay telah menolak perempuan kenalan mereka. Lantas, gerombolan tersebut mengatakan bagaimana caranya agar Vijay menyukai kenalannya. Sontak, Vijay menunjuk perempuan yang sedang menunggu bus dan mengatakan, "Aku menyukai gadis seperti dia." Lalu Vijay dipaksa oleh mereka untuk mengungkapkan perasaannya di depan perempuan itu. Namun, perempuan tersebut mengatakan bahwa ia sudah menikah. Vijay yang tahu merasa telah melakukan hal bodoh dengan terus menunggu di halte agar melihat perempuan itu. Keesokan harinya, Vijay pergi ke kuil. Ia melihat seorang perempuan cantik bernama Gita, yang menurutnya lebih baik daripada seorang perempuan di halte bus. Ia pun menghampiri Gita dan mengatakan, "Anak dan suamimu sedang menunggu di luar." Gita tidak menghiraukan perkataan Vijay. Vijay sengaja mengatakan itu untuk tahu apakah Gita telah memiliki pasangan atau belum. Beberapa hari kemudian, Vijay pergi ke sebuah desa untuk menghadiri acara pelamaran adiknya. Di dalam sebuah bus, tanpa disangka, ia bertemu dengan Gita. Bahkan secara kebetulan, Gita duduk di samping Vijay. Mereka pun saling berkenalan, namun sepertinya Gita tidak tertarik pada Vijay. Please don't waste your time. Dalam perjalanan, Vijay tidak sengaja membuat seorang bayi menangis. Kemudian, Vijay berusaha menenangkan bayi tersebut. Karena hal itu, Gita mulai tersenyum, yang menjadi sebuah jembatan komunikasi buat Vijay. Saat bus melakukan pemberhentian sementara, Gita meminta bantuan pada Vijay untuk menjaga pintu toilet umum yang sedang rusak. Selama perjalanan, Vijay terus-menerus mengagumi wajah cantik Gita, sampai seorang nenek datang. Ia meminta pada Vijay bertukar kursi sementara, karena ia tidak merasa nyaman duduk di belakang karena jalan yang tidak bagus. వెనకాల కుదుపుకి కూర్చోలేకపోతున్నాను బాబు. Awalnya, Vijay menolak, namun Gita terbangun. Ia pun setuju karena tidak ingin memberikan kesan yang buruk di mata Gita. Gita juga pindah di belakang, karena tidurnya terganggu oleh suara dengkuran nenek tersebut. Di malam itu, Vijay bermaksud untuk selfie dengan Gita yang sedang tertidur. Bus melakukan rem tiba-tiba, membuat Vijay tidak sengaja mencium bibir Gita. Sontak, Gita terbangun dan menampar Vijay. Gita juga menangis, lalu ia menghubungi kakaknya, serta menceritakan hal yang baru saja menimpanya. Sang kakak benar-benar marah. Kakak Gita akan menunggu Gita di persimpangan di suatu tempat. ఎక్కడికి కూర్చో. Vijay terus-terusan memohon dikasihani. Gita yang tidak ingin Vijay lari, mengikat Vijay menggunakan selendangnya. Singkat cerita, kakak Gita dan anggotanya memberhentikan bus yang ditumpangi Gita. Namun, ternyata di malam itu, Vijay berhasil melarikan diri dengan loncat lewat kaca jendela bus. Sang kakak pun dengan cepat menghubungi temannya yang merupakan petinggi polisi. Kemudian, kita akan kembali pada Vijay. Ia sampai di sebuah desa dan bertemu dengan ayahnya. Pesta pelamaran adiknya pun dimulai. Ternyata, sang pengantin pria merupakan kakak Gita.
Vijay juga bertemu dengan Gita. Awalnya kakak Gita dan teman polisinya curiga pada Vijay. Tetapi Gita harus berbohong karena tidak ingin acara yang bahagia ini menjadi rusak. ఇప్పటికీ నిన్ను ముక్కలు ముక్కల కింద నరికేయాలనుందిరా. Suatu ketika, Vijay dihubungi Gita karena mereka berdua tinggal di kota yang sama, membuat kedua keluarga menyuruh mereka berdua untuk belanja perlengkapan pernikahan. Gita menyuruh Vijay menjemputnya besok. Good night, madam. Hari demi hari pun mereka bertemu. Vijay menggunakan motor temannya, hanya sekedar belanja pernikahan untuk saudara mereka. Tapi bagi Vijay, hari-hari itu adalah hari yang indah baginya. Suatu ketika, motor yang digunakan Vijay kena tilang karena mereka tidak menggunakan helm. Karena motor tersebut milik temannya, Vijay tidak dapat menunjukkan surat-suratnya. Motor tersebut langsung disita oleh polisi. Gita marah pada Vijay karena selama mengenal Vijay, ia merasa hari-harinya menjadi sial. Terlebih lagi saat tahu bahwa Vijay ternyata memiliki mobil. వాడికి అంత సీన్ లేదు, ఈ కార్ నాది. నీ గురించి తెలుసు కూడా, ఇవన్నీ ఎందుకు అడగాలి నేను? Di malam hari, Gita lapar. Vijay pun berhenti dan membeli beberapa cemilan. Gita yang sendiri di mobil melihat handphone Vijay mendapatkan notifikasi. Gita yang penasaran pun membuka notif tersebut. Ternyata, mahasiswi Vijay mengirimkan video tidak senonoh kepada Vijay, membuat Gita merasa jijik pada Vijay. నాకేమొద్దు, నన్ను అర్జెంట్గా హాస్టల్ దించేయ్. నీ మొబైల్ చూస్తే ఎంత రెస్పెక్టో తెలుస్తుంది. Mereka berdebat soal tata krama, sampai Vijay tahu kalau Gita melihat isi handphonenya. Vijay berkata melihat barang pribadi seseorang menunjukkan kurang sopan santun. Karena Gita terus-menerus menyebutkan handphone Vijay. Vijay pun penasaran dengan isi handphonenya dan melihat video tersebut. Vijay juga begitu terkejut dengan video yang dikirimkan. Gita mempertanyakan bagaimana orang tuanya mendidiknya. Vijay seperti orang yang tak memiliki etika. Vijay kali ini benar-benar marah karena keluarganya disebutkan. Akhirnya Gita turun dari mobil Vijay. Bahkan Vijay melempar kartu tanda pengenal milik Gita. Setelah pertengkaran itu, kakak Gita menghubungi Vijay. Kakak Gita saat ini berada di kota tempat tinggal mereka untuk menyelidiki kasus yang mencium adiknya. Kakaknya benar-benar geram dengan kasus itu karena kasusnya telah menyebar ke seluruh kota. Bagi kakak Gita, kehormatan keluarga sangat penting. Ia meminta pada Vijay untuk membantunya. Vijay kemudian datang ke asrama Gita. Ia memanjat jendela dan membangunkan Gita. Awalnya ia meminta maaf karena telah menurunkan Gita di tengah jalan. Lalu ia pun meminta bantuan karena kakaknya datang untuk menyelidiki dirinya. Gita secara tiba-tiba berteriak security. Sontak Vijay terjatuh. Ternyata ia juga membawa teman-temannya. Keesokan harinya, Vijay datang ke hotel untuk bertemu dengan kakak Gita. Gita juga ada di sana. Ternyata yang datang untuk menyelidiki bukan hanya kakak Gita, melainkan polisi juga ikut membantu. Vijay terus mengikuti Gita untuk memohon agar membantunya. Kakak Gita memeriksa semua daftar penumpang bus di hari keberangkatan mereka, lalu menghubungi Gita untuk segera datang ke kantor polisi bersama Vijay. Vijay masih terus memohon agar membantunya. Sampai di kantor polisi, yang ditangkap adalah teman Vijay yang telah dipukul oleh gerombolan teman kakak Gita. Hal ini dikarenakan tiket Vijay dipesan atas nama teman Vijay. Lantas Vijay menggantikan orang-orang yang memukul temannya. Vijay memukul sambil berbisik pada temannya agar tidak menyebutkan namanya. Vijay juga menghentikan kakak Gita yang hendak memukul temannya menggunakan sebuah kursi. సరే చెప్తాను, ఫోన్ ఇవ్వు. Vijay masih berusaha agar kakak Gita dapat segera pulang ke desa. Ia menghubungi adiknya agar menyuruh calon suaminya pulang. Namun sayangnya, adik Vijay malah mengatakan agar kakak Gita jangan pulang sampai si pelaku ditangkap.
Saat Vijay dan Gita mengantar undangan pernikahan di salah satu rumah, Gita menyuruh Vijay untuk ikut masuk ke dalam. Tapi Vijay menolak. Gita pun bertemu dengan seorang ibu. Setelah memberikan undangan, Gita melihat anak ibu tersebut, di mana anak tersebut adalah anak yang mengirim video tidak senonoh di handphone milik Vijay. Lantas, Gita memberitahukan pada sang ibu. Tetapi sang ibu sudah tahu tentang video itu, karena beberapa hari kemarin, Vijay datang ke rumah mereka dan memarahi mahasiswinya tersebut. Ia mengatakan seluruh harta orang tuanya tidak sebanding dengan kepercayaan orang tua pada anaknya. Perilaku mahasiswi tersebut benar-benar dapat memalukan keluarganya bila video itu sampai tersebar. Vijay juga berucap, bila perilaku mahasiswi tersebut dapat berubah, ia bisa jatuh cinta padanya. Gita yang mendengarkan cerita si ibu mulai mengubah cara pandangnya pada Vijay. Setelah mengantar undangan, mereka berdua singgah untuk makan. Di saat itu, hati Gita mulai menimbulkan rasa cinta. Setelah berhari-hari, Gita datang kepada kakaknya. Gita meminta agar kakaknya tidak perlu meneruskan penyelidikan. Kemudian, di malam yang sama, Gita datang ke tempat tinggal Vijay dan mengatakan bahwa kakaknya akan pulang kembali ke desa. I'll take care. మాట్లాడి కన్విన్స్ చేశాను. Setiba di desa, ternyata kakek Gita terjatuh sakit. Di depan keluarga Gita, kakeknya berkata, ia sangat ingin melihat pernikahan kakak Gita dan bila ia diberi umur panjang, ia juga ingin melihat pernikahan Gita. Awalnya, Gita hendak dijodohkan, tetapi kakaknya ingin Gita bersama Vijay, karena menurutnya, Vijay adalah anak yang baik. Lalu mereka meminta pendapat Gita. Lantas, Gita mengangguk setuju. Ketika Vijay sedang berkumpul bersama keluarga kecilnya, ayah Vijay memberitahukan pada Vijay bahwa kakek Gita ingin menjodohkan cucunya Gita dengan Vijay. Vijay pun menemui Gita di sebuah dermaga. Vijay mengungkapkan bahwa ia menyayangi ibunya. Namun sayang, ibunya meninggal ketika ia berumur 5 tahun. Ia ingin istrinya di masa depan seperti ibunya. Namun Vijay sama sekali tidak melihat ibunya dalam diri Gita. Ia meminta pada Gita untuk membatalkan perjodohan. Gita patah hati. Sebagai seorang perempuan, dia hanya dapat menangis. Ia memberitahukan pada neneknya bila Vijay tidak menyukainya. విజయ్కి నేను నచ్చలేదంట బామ్మ. Tetapi pada keluarganya, ia mengatakan bahwa Gita tidak menyukai Vijay untuk menyembunyikan perasaannya. Lalu neneknya mulai menjodohkan Gita dengan orang lain. Perayaan pernikahan pun akan sisa menghitung hari. Adik Vijay dengan kakak Gita, serta Gita dengan orang lain. Di waktu itu, nenek Gita mengatakan bahwa usul perjodohan Gita dengan Vijay karena usulan kakak Gita. Vijay pun merasa sungkan dengan kakak Gita karena telah banyak berbohong padanya. Ia pun menghampiri kakak Gita dan memberitahukan bahwa dialah orang yang mencium Gita sewaktu di bus. బస్లో ఆ పని చేసింది నేనే. చేసింది నువ్వు, నాకు తెలుసు విజయ్. Kakak Gita tidak marah. Ternyata Gita telah memberitahukannya. Gita juga bercerita bahwa Vijay dapat menghormati seorang wanita, seperti ia menghormati aib mahasiswinya. Amarah Gita juga telah berubah menjadi cinta. Hanya gadis yang beruntung dapat pria hebat seperti Vijay. Mendengar semua pujian Gita pada dirinya, membuat Vijay berlari mencari Gita. Gita yang sedang berbicara dengan calon suaminya, meminta waktu Gita sebentar. Vijay mengaku salah, telah menolak perjodohannya. Sayangnya, semuanya telah terlambat. Pernikahan Gita akan dilaksanakan besok. Gita juga berucap, seorang istri tidak akan pernah bisa menjadi ibu bagi suaminya. నీకే అర్థం అవ్వలేదు. ఏ భార్య కూడా తన భర్తకి అమ్మ అవ్వలేదు. Di akhir cerita, Vijay datang ke pernikahan Gita. Ia menyuruh kakak Gita berdiri.
dan bersujud agar memberikan Gita padanya. Calon suami Gita yang begitu perfeksionis pun pergi. Setelah begitu lama, akhirnya Vijay pun mendapatkan restu untuk menikah dengan Gita. జీవితాంతం నా చేతులతో గోరుముద్దలు తినిపిస్తూ Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, menghargai seseorang itu amatlah penting untuk memperlihatkan etika yang baik pada seseorang. Sebuah kesalahpahaman juga harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah yang cukup besar. Saya Setia, pamit.